Bahrain dan Cina, dua laser yang keder hadapi timnas Indonesia di GBK. Usai digerakkan Jay Itzes, Tom Hai, Japri Erick Thohir bikin merinding. Vietnam ragu juara Piala AF 2024, timnas Indonesia jadi bayang-bayang. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Bahrain dan Cina akan menjadi lawan selanjutnya bagi timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Mengupas calon lawan timnas Indonesia selanjutnya di kandang sendiri dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menyisakan 4 pertandingan. Timnas Indonesia memiliki 2 laga tandang dan kandang. Dalam laga kandang yang digelar di SUGBK pada 2025 mendatang, Bahrain dan Cina menjadi lawannya. Skuad Garuda akan lebih dulu menjamu tamu dari tanah Arab, Bahrain pada 25 Maret, sebelum dikunjungi Cina pada 5 Juni 2025. Fakta menarik pun muncul, di mana dua lawan timnas Indonesia ini berlabel tim pengguna laser dan sama-sama takut bermain ke Gelora Bung Karno. Dimulai dari Bahrain, supporter tim berjuluk Muharabi Dilmun ini melakukan tindakan tercela saat timnas mereka menjamu Jepang pada matchday kedua. Di saat Ayase Ueda akan melakukan eksekusi penalti pada menit ke-37, wajah striker Feyenoord itu penuh dengan sinar laser yang ditembakkan supporter Bahrain. Akibat tindakan tersebut, FIFA pun menjatuhkan hukuman kepada Federasi Sepak Bola Bahrain berupa denda senilai 182 juta rupiah. Hal yang sama juga dilakukan supporter Cina saat menjamu Jepang pada matchday ke-6. Namun FIFA belum memberikan respon. Tak cuma menembakkan laser ke wajah pemain, supporter Cina juga mencemooh lagu kebangsaan Jepang di laga itu. Akan tetapi, kesamaan Bahrain dan Cina tak cukup sampai di situ. Kedua negara ini sama-sama memiliki ketakutan terhadap timnas Indonesia. Saking takutnya dengan Indonesia, Federasi Bahrain berencana mengirim surat ke FIFA berisi penolakan bermain di SUGBK. Ya, langkah itu diambil buntut dari serangan media sosial terhadap Bahrain dan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, pasca digelarnya matchday ketiga. Serangan itu buntut dari keputusan Ahmed Alkaf perihal waktu tambahan yang dinilai menguntungkan tuan rumah Bahrain. Bahrain pun meminta FIFA agar menggelar laga melawan skuad Garuda di tempat yang netral dan bahkan di luar Indonesia. Sementara itu, Cina juga ketakutan bertandang ke Gelora Bung Karno usai melihat kemenangan skuad Garuda atas Arab Saudi. Potensi bertambah kuatnya tim asuhan Shin Tae-yong dengan pemain keturunan baru menjadi alasannya. Hal ini merujuk pada sosok Ole Roumanie. Dari segi total nilai, tim Indonesia menilai hampir 30 juta euro. Hampir 3 kali lipat dari tim nasional Cina dan sudah masuk ke 6 besar Asia. Namun ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka karena pemain incaran dalam daftar Erick Thohir terus mengantri untuk naturalisasi. Misalnya, setelah matchday ke-6 putaran ketiga, mereka menaturalisasikan pemain bagus Ole Roumanie, penyerang utama Eredivisie berusia 24 tahun senilai 1,5 juta euro. Dengan kata lain, jika nanti tim nasional sepak bola melawan tim Indonesia di laga tandang, kekuatan mereka akan semakin kuat. Dengan waktu, tempat dan orang yang tepat di kandang iblis, kemungkinan besar mereka mengalahkan Cina. Tulis 163.com. Dan menarik dinantikan, drama apa yang akan ditampilkan Bahrain dan Cina yang sudah keder ya lebih dulu sebelum menampakkan kaki mereka di Indonesia. Berita selanjutnya, Erick Thohir mengungkapkan komitmen para pemain naturalisasi untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 sangat luar biasa. Bahkan Tom Hai menghubunginya langsung secara pribadi. Hal itu mencuat setelah Ketua Umum PSSI itu menyatakan akan mundur jika para pemain dan pelatih sudah tak percaya lagi kepadanya menyusul kekalahan 0-4 timnas Indonesia dari Jepang beberapa waktu lalu. Erick menceritakan pada 15 November 2024 malam itu, situasi yang menyelimuti timnas Indonesia setelah dihajar Jepang di SUGBK Jakarta sangat tak kondusif. Dia melihat perlu ada dobrakan untuk melihat respon para pemain yang sesungguhnya. Erick Thohir mengungkapkan dalam sebuah wawancara yang disiarkan langsung melalui akun Instagramnya, makanya saya putuskan waktu itu masuk ke locker room, saya tanya lagi ke mereka, termasuk pelatih, masih percaya atau tidak kepada saya. Kalau waktu itu jawabannya sudah tak percaya, ya saya beneran mundur. Mantan pemilik Inter Milan itu menegaskan kondisi timnas Indonesia yang terpuruk ketika itu bukan karena dirinya. Namun dia mengingatkan pentingnya evaluasi bersama dan harus kembali ke track. Bahkan saya dengar mereka meeting sendiri tanpa pelatih dipimpin sang kapten Jay Itzes. Erick kagum pada bek Venezia berusia 24 tahun itu. Mereka mampu menggerakkan dan membimbing rekan-rekannya untuk bangkit. Ya, leadershipnya luar biasa. Dia ini pemain yang
bermain di Serie A, kita harus percaya hari ini dia kaptennya, kata Erick Thohir. Setelah seluruh pemain bertemu untuk mengkaji kekalahan telak mereka dari Jepang dan berikrar untuk bangkit melawan Arab Saudi, Tom Hai memberanikan diri menghubungi langsung Erick Thohir. Gelandang Elmer City itu mengatakan kepada Erick, "Presiden saya di sini untuk meraih impian. Kita semua ingin kasih lihat bahwa kita ini jadi satu kesatuan." Di mana inisiatif Tom itu membuat Erick merinding. Ya, akhirnya api semangat JSS, Tom Hai dan para pemain lainnya untuk bangkit itu menyala sangat merah dan besar untuk membakar Arab Saudi 4 hari kemudian. Mereka menjawab pidato emosional Erick di ruang ganti dengan kemenangan 2-0 atas tim yang jauh lebih unggul di peringkat FIFA-nya itu. Meski timnas Indonesia hanya menguasai bola 23% dan tembakan tepat ke gawang 6 kali, tapi itu jauh lebih efektif melalui serangan balik cepat. Dunia pun terkejut dengan kekalahan Arab Saudi yang baru saja kembali dilatih oleh Hervé Renard itu. Dengan penguasaan bola 77%, tembakan para pemain Arab Saudi yang tepat ke gawang cuma 3 dari total 23 usahanya. Kemenangan atas tim raksasa Asia Barat berperingkat FIFA 59 itu menjadi oase yang sangat melegakan timnas Indonesia karena membuka peluang besar mencapai target lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda kini berada di urutan ketiga klasemen grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Dan berita terakhir, Vietnam tampaknya gemetar melihat pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC di Bali jelang Piala AFF 2024. Ketakutan tim berjuluk The Golden Star itu cukup beralasan, sebab ada beberapa pemain naturalisasi dan juga abroad yang turut berlatih di Pulau Dewata. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Tran Anh Tu, bahkan ragu memasang target juara di Piala AFF 2024. Ia menyadari timnas Indonesia dan Thailand masih menjadi saingan terberat. Saat ini Vietnam sedang melakukan pemusatan latihan dalam waktu yang cukup lama di Korea Selatan. Ini tidak terlepas dari target The Golden Stars dalam turnamen 2 tahun tersebut. Timnas Vietnam memang menargetkan masuk partai puncak untuk membuka peluang menjadi juara. Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu, bahkan ditunjuk sebagai ketua tim untuk mengawal Vietnam di turnamen itu. Tran mengklaim Komite Eksekutif Federasi sudah membedah kekuatan timnas Vietnam secara menyeluruh. Meski mempunyai keseriusan dan target tinggi, Tran justru mengindikasikan keraguan mereka karena adanya 2 tim pesaing yang kuat. Dia tak menampik Indonesia dan Thailand akan menjadi ujian terberat bagi The Golden Stars. Dengan adanya Piala AFF ini, tujuan kita sepakat tetap mencapai final walaupun sulit. Ya, karena Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi dan Thailand juga sangat kuat, ujar Tran. Diketahui timnas Indonesia tergabung bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos di grup B Piala AFF 2024. Sedangkan Thailand berada di grup A bersama Singapura, Malaysia, Kamboja, dan juga Timor Leste. Turnamen Piala AFF 2024 berlangsung dengan format kandang tandang yang dimulai pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dengan sisa waktu yang ada, Tran mengungkapkan timnas Vietnam terus mengasah kekuatan. Dia berharap segudang pengalaman dari pelatih Kim Sang-sik bisa membawa Vietnam mewujudkan target mereka di Piala AFF 2024 ini. Tim Vietnam juga memiliki waktu latihan sekitar 3 minggu. Staf pelatih juga menetapkan tujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka. Kekuatan fisik tim saat ini belum terjamin. Banyak individu yang tidak memenuhi syarat. Beberapa pemain Vietnam berkumpul belakangan karena sibuk berlaga di kompetisi klub Asia. Melalui pertandingan yang dimainkan, pelatih Kim Sang-sik belajar banyak pengalaman untuk melakukan persiapan terbaik VFF, menetapkan tujuan untuk mencapai finalnya. Demikian diungkapkan oleh Tran.